Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dialog Presiden Prabowo Subianto dengan 1.200 rektor, dekan, serta guru besar pekan ini disebut sebagai momen bersejarah. Belum pernah sebelumnya Presiden menggelar pertemuan massal dengan para akademisi perguruan tinggi. Mensesnek menyatakan pertemuan ini juga adalah salah satu bentuk perhatian Presiden kepada sektor pendidikan di tanah air. Dialog Presiden Prabowo dengan para akademisi perguruan tinggi berlangsung pada Kamis pagi di Istana Negara. Pemirsa, akademisi yang hadir dikhususkan dari bidang sosial dan humaniora. Agenda pertemuan terdiri dari penyampaian taklimat Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan dengan dialog. Isu yang dibahas diantaranya adalah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter, juga peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam negeri serta mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri. Tujuannya agar universitas bisa maju dan berkualitas namun tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi calon mahasiswa. Agenda Bapak Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pemirsa, selama sepekan ini, sektor pendidikan menjadi salah satu agenda utama dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dan faktor kunci kemajuan bangsa Indonesia. Selain mengejar dan juga bekerja keras mencapai swasembada pangan dan swasembada energi, pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga berupaya membangun kualitas sumber daya manusia. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Peresmian ini menandai komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan unggulan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Sekolah ini dibangun dengan lahan seluas 29,6 hektar dengan 30 ruang kelas. Sekolah ini mampu menampung peserta didik sebanyak 706 siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sekolah ini menerapkan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, serta kurikulum internasional Cambridge. Integrasi ketiga kurikulum tersebut dirancang untuk membentuk lulusan yang berwawasan kebangsaan, berdaya saing global, dan memiliki karakter unggul. Sejumlah alumni SMA Taruna Nusantara kini duduk dalam kabinet Presiden Prabowo. Mulai Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani. Menurut Presiden, deretan alumni tersebut membuktikan SMA Taruna Nusantara merupakan wadah yang tepat dalam membina para kader bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Terima kasih. Selain menyiapkan sekolah unggulan untuk siswa berprestasi, pemerintahan Presiden Prabowo juga menyiapkan sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto
juga meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan seremoni di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Program sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Presiden menyatakan sekolah rakyat merupakan suatu langkah terobosan dan langkah berani. Presiden mengungkapkan rasa takjub atas pesatnya perkembangan sekolah rakyat yang telah hadir di 34 provinsi, melebihi target awal. Wilayah tersebut mencakup 131 kota dan kabupaten, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pada 2025, 166 titik lokasi sekolah rakyat rintisan telah beroperasi. Di Sumatera ada 35 lokasi. Di Pulau Jawa ada 70 lokasi. Bali dan Nusa Tenggara ada 7 lokasi. Kalimantan 13 lokasi. Di Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua ada 6 lokasi. Setelah kampus SMA Taruna Nusantara Magelang, sekarang Kementerian Pertahanan di bawah Yayasan YPPSDP dan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara telah membangun 2 kampus SMA Taruna Nusantara di Malang dan di Cimahi. Selanjutnya juga sedang proses pembangunan di 3 lokasi, di IKN, kemudian di Sulawesi Utara 1 dan di Sumatera Selatan 1. Sekali lagi ini memang kita bekerja keras untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan kita, ya, sekolah rakyat untuk desil 1, desil 2 kita adakan, kita bangun, kemudian yang sekolah unggulan juga kita bangun karena kita benar-benar ingin mempersiapkan sumber daya manusia kita yang kita harapkan akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045. Peresmian ini sekaligus menandai peletakan batu pertama atau groundbreaking dari 104 sekolah rakyat yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan fasilitas permanen sekolah rakyat terus digenjot agar rampung pada Juli tahun ini. Karena itu kita sekarang hari ini sudah mulai dari bulan November kita mulai proses untuk membangun 104 sekolah rakyat di 34 provinsi, sekolah rakyat yang permanen. Nah, berikutnya sesuai arahan Pak Presiden melalui Pak Menteri Sosial kita akan membangun lagi 100 sekolah rakyat. Jadi insya Allah dalam 2026 itu kita insya Allah akan bangun sekitar 200-an sekolah rakyat permanen lah di 34 provinsi untuk sekian puluh ribu murid. Fase 1 104 itu targetnya harus selesai di 30 Juni paling lambat ya 2026 karena Juli 2026 itu adalah tahun ajaran baru. Makanya 30 Juni harus selesai, paling lambat 30 Juni harus selesai 104 termasuk yang di Banjarbaru ini yang Banjarbaru berapa hektar? 9,9 hektar ya. Nah, itu kita harus selesai gitu. Prosesnya sudah mulai bulan November, jadi insya Allah bisa selesai lah. Presiden Prabowo telah memberi arahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar struktur bangunan kokoh dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Kualitasnya dijaga karena kan namanya juga sekolah ya. Jangan kemudian setahun 2 tahun rusak gitu. Harus bertahan sampai kemudian paling enggak berapa puluh tahun ke depan lah. Karena ini kan lebih untuk mengentaskan kemiskinan ya. Itu sih. Kementerian PU memastikan
Pemilihan bahan bangunan sekolah rakyat telah melalui standarisasi mutu dan kualitas yang terjamin. Kementerian Pekerjaan Umum optimis dapat menyelesaikan pembangunan hingga Juli 2026 sesuai target pembangunan selama 240 hari terhitung November 2025. Beliau sangat menekankan agar kita betul-betul jangan sampai ada korupsi, begitu ya. Kemudian ditekankan kembali oleh Pak Menteri ya supaya tepat mutu, ya tepat kualitas, tepat biaya dan tepat waktu ya untuk menjaga bahwa ini pekerjaan bisa berlangsung sesuai dengan kualitas yang diminta. Ya kita ada konsultan perencana, konsultan pengawas ya, dan setiap hari tentu dibantu juga oleh tim dari Kesatkeran kami ya. Dan kita juga kalau Ibu nanti mungkin lihat di Jakarta, kita ada ruang khusus yang memonitor setiap lokasi ya. Jadi dari sana kita bisa lihat progres masing-masing pembangunan SR ini. Menurut Menteri Sosial, sekolah rakyat dirancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Sekolah rakyat saat ini mampu menampung 16.000 siswa, 2.200 guru, dan 5.000 tenaga pendidikan. Sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini merupakan inisiatif pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan desil 2 DTSEN. Siswa yang memenuhi kompetensi akademik setelah lulus sekolah rakyat menengah pertama dibimbing untuk mengikuti masuk seleksi ke SMA Garuda. Mengingat tingginya minat para siswa sekolah rakyat, Kementerian Sosial berusaha melakukan akomodasi dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait persiapan masuk perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa. Sekolah rakyat dirancang berkelanjutan. Anak-anak tidak berhenti hanya di bangku sekolah, tetapi terus dibimbing agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau tumbuh menjadi pekerja terampil dan wirausaha yang mandiri. Khusus bagi anak-anak yang memenuhi kompetensi akademik, lulusan sekolah rakyat menengah pertama dibimbing untuk mengikuti masuk seleksi ke SMA Garuda. Kami telah melakukan wawancara kepada 6.000 lebih siswa sekolah rakyat tingkat SMA. Hasilnya, 75,3% siswa menginginkan melanjutkan ke perguruan tinggi. 24,7 siswa memilih untuk menjadi pekerja terampil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun juga berwirausaha. Selain pendidikan dasar dan menengah, Presiden Prabowo juga berjanji membuka Universitas Pendidikan Kedokteran dan Teknik yang dibiayai oleh negara. Presiden menegaskan, pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Presiden bercita-cita agar seluruh anak Indonesia, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi, dapat bermimpi tinggi dan mewujudkannya. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, semua kampus yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, kita kekurangan dokter. Kita kekurangan ratusan ribu dokter. Rakyat kita perlu dokter gigi. Tidak bisa hanya dengan bicara, dengan memfitnah, menghardik, mengejek, tidak bisa. Kita harus buka sekolah-sekolah, kampus-kampus yang banyak, dan saya akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran. Dan di kampus kedokteran ini, dan rencana saya kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara.
Pemirsa, tentu saja menjadi sebuah ironi di mana Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pendidikan untuk bisa menaikkan derajat dari sumber daya manusia Indonesia ini atau mengentaskan kemiskinan. Namun ada saja pungutan-pungutan liar pada sekolah negeri khususnya yang seolah-olah ini menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Pemirsa, di Indonesia akses pendidikan murah dan bahkan gratis ini sebenarnya bisa ditemukan di sekolah-sekolah negeri. Namun kerap kali masyarakat mengeluhkan banyaknya pungutan yang membuat sekolah-sekolah negeri ini menjadi tidak gratis, bahkan terkadang dianggap mahal dan lebih mahal dari sekolah-sekolah swasta. Dan pemirsa, kita akan membacakan terkait dengan larangan apa terkait dengan pungutan sekolah yang ada di sekolah negeri. Ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan SD SMP, di mana ini pemirsa sekolah dasar dan menengah ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau sekolah negeri ini bersumber dari dua hal, yakni anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan tentunya ini pemirsa, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah ini ada dua hal tadi. Ini pastinya memberikan pertimbangan sendiri agar tidak ada pungutan apapun di sekolah-sekolah tersebut, pemirsa. Dan terkait dengan pemenuhan biaya pendidikan dalam sekolah negeri akan dilakukan melalui bantuan operasional sekolah. Dan sekolah pelaksana program ini tentu saja wajib belajar ini dilarang untuk memungut biaya investasi apapun serta biaya operasi dari para peserta didik, orang tua ataupun wali. Dan di pasal 9 Mendikbud menjelaskan bahwa sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa ada pembatalan pungutan untuk kepala sekolah, juga berupa teguran tertulis, bahkan mutasi ataupun sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai dengan perjanjian kerja kesepakatan kerjasama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil. Dan pemirsa, memang diizinkan adanya sumbangan sukarela tanpa nominal yang ditetapkan, yang difasilitasi oleh komite sekolah untuk pengembangan kegiatan kesiswaan atau sekolah. Namun ini seringkali berkedok sumbangan atau pungli berulang yang tentu saja ini memberatkan para orang tua juga wali. Dan pungutan ini pemirsa yang dilarang atau ilegal ini yakni wajib punya nominal tertentu atau ada tenggat waktu pembayaran, contoh uang pembangunan, uang seragam dan lain-lainnya yang banyak sekali kita temui pungutan-pungutannya di sekolah-sekolah negeri. Dan pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi lainnya, diantaranya terkait dengan Jakarta yang jelas tidak kekurangan anggaran. Pemprov Jakarta juga sudah membuat banyak aturan dan kebijakan. Tentu saja Jakarta punya dinas kebersihan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahkan turut menyoroti permasalahan sampah di perkotaan dan menyatakan jika tak segera diatasi, persoalan ini akan segera menjadi bencana. Ulasannya untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.